Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Priscilia Bagrianti. Saya akan memaparkan mengenai materi biologi khususnya untuk kelas 10 semester 2. Mengenai materi yang akan saya sampaikan yaitu materi ekosistem. Nah, dalam materi ekosistem ini terdapat 10 bab teman-teman, meliputi konsep ekosistem, komponen ekosistem, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, aliran energi, ekosistem, rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, daur biogeokimia, dan suksesi dan klimaks. Nah, yang pertama yaitu mengenai konsep ekosistem. Menurut teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Nah, ekosistem sendiri itu merupakan salah satu ilmu dalam kajian biologi, yaitu ekologi. Nah, ekologi ini merupakan ilmu yang baru saja muncul pada era tahun 70-an. Ekologi ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Mengenai pembahasan kedua yaitu komponen ekosistem. Dalam komponen ekosistem ini terbagi menjadi dua komponen teman-teman. Yang pertama yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ini merupakan komponen yang tersusun oleh makhluk yang hidup. Makhluk hidup ini merupakan atau meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik ini merupakan komponen yang tersusun dari makhluk tak hidup, meliputi cahaya, suhu, tanah, garam-garam mineral, tipografi, udara, air, dan kelembapan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan ketiga, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu interaksi antara individu membentuk populasi, interaksi antara populasi membentuk komunitas, interaksi antara komunitas dengan komponen abiotik membentuk ekosistem, dan yang terakhir yaitu interaksi antara ekosistem membentuk biosfer. Pembahasan yang pertama mengenai interaksi antara individu membentuk populasi. Interaksi ini merupakan suatu interaksi yang terjadi dengan spesies yang sama di suatu tempat yang sama. Nah, interaksi ini biasanya terjadi misal pada sapi. Sapi pada suatu tempat atau kandang terdapat 2 sapi atau lebih. Nah, sapi ini dikatakan sebagai populasi sapi karena memiliki kriteria atau ciri-ciri yaitu memiliki kesamaan morfologi, memiliki kesamaan fisiologi, dapat melakukan kawin silang, dan dapat memberikan keturunan yang fertil. Yang selanjutnya yaitu interaksi antara populasi membentuk komunitas. Apa sih yang dimaksud dengan populasi membentuk komunitas? Apa teman-teman ada yang tahu? Nah, interaksi ini merupakan suatu interaksi yang terjadi antara populasi satu dengan populasi lainnya dalam suatu tempat atau yang dinamakan sebagai komunitas. Apa saja sih interaksi yang termuat dalam suatu komunitas? Masih penasaran kan? Nah, interaksi yang termuat dalam komunitas ini yaitu meliputi kompetisi, predasi, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Kompetisi ini melibatkan dua makhluk hidup yang sama-sama tidak mendapatkan keuntungan. Predasi ini termuat oleh dua makhluk hidup, yang satu sebagai predator dan satu sebagai mangsa. Yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan yang satu mendapatkan kerugian. Parasitisme merupakan interaksi dua makhluk hidup, yang satu mendapatkan keuntungan, yang satu mendapatkan kerugian. Misal, seperti pohon mangga yang dihinggapi si benalu. Benalu ini mendapatkan keuntungan karena ia dapat makanan dari pohon mangga tersebut. Sedangkan pohon mangga mendapatkan kerugian karena makanannya diserap oleh si benalu tersebut. Komensalisme merupakan interaksi antara dua makhluk hidup, yang satu mendapatkan keuntungan, yang satu tidak berpengaruh. Contohnya yaitu ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora berlindung di bawah ikan hiu agar ia tidak dimangsa oleh ikan lain. Sedangkan ikan hiu tidak memiliki pengaruh apapun dengan adanya keberadaan ikan remora tersebut. Mutualisme merupakan
Interaksi antara dua makhluk hidup yang keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Contohnya, bunga dengan lebah. Bunga dihinggapi lebah, ia akan mendapatkan keuntungan yaitu berupa dipermudah dalam penyerbukan. Sedangkan lebah yang tinggal di bunga tersebut, ia akan mendapatkan keuntungan yaitu berupa madu. Yang ketiga yaitu interaksi antara komunitas dengan komponen abiotik membentuk ekosistem. Interaksi ini berupa suatu proses memakan dan dimakan sehingga terjadi adanya pemanfaatan energi dan daur ulang materi, yaitu interaksi antara ekosistem membentuk biosfer. Interaksi ini yaitu lingkungan di muka bumi ini jika sering mengalami interaksi secara terus-menerus, ia akan muncul berbagai macam faktor meliputi pencemaran, kerusakan, dan perubahan iklim. Nah, lapisan bumi ini disebut sebagai biosfer. Aliran energi. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini memerlukan energi untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk tumbuh dan bereproduksi. Maka dari itu, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produser, konsumer, dekomposer, dan detritivor. Produser yaitu makhluk hidup yang dapat menangkap cahaya matahari untuk proses fotosintesis, sehingga menghasilkan materi organik dari materi anorganik. Konsumer merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi dalam bentuk materi organik. Dekomposer merupakan makhluk hidup yang mampu mendapatkan energi dari proses menguraikan hewan yang telah mati atau bangkai. Detritivor merupakan organisme pemakan partikel-partikel organik. Tipe ekosistem. Tipe-tipe ekosistem meliputi 3 tipe. Yang pertama yaitu ekosistem akuatik, ekosistem terestrial, dan ekosistem buatan. Ekosistem akuatik ini merupakan ekosistem yang sebagian wilayahnya didominasi oleh air, meliputi estuari, pantai, dan laut dalam. Sedangkan ekosistem terestrial merupakan ekosistem yang sebagian lingkungannya didominasi oleh daratan, berupa hutan musim, padang rumput, dan tundra. Sedangkan ekosistem yang ketiga yaitu ekosistem buatan. Ekosistem ini merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya, seperti pemukiman, sawah, dan hutan tanaman produksi. Mengenai pembahasan selanjutnya akan saya bahas di pertemuan berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.